polisi, Polri yang sudah menjamin keamanannya kok bobol. Masa kalah sama preman? Walaupun itu level polsek, itu berarti negara kalah. Jangan salahkan publik berasumsi ya, apa yang ada di video itu seolah-olah polisi sedang membackingi sesuatu. Pertanyaan yang paling besar, siapa di balik itu? Pertanyaan yang berikut, ini untuk Pak Listio ya, Pak Kapolri kita. Mampukah Polri mengungkap siapa di balik itu dan apa tujuan daripada ini? Saya yakin seluruh tunjuk akan mempertanyakan ini dan politisi akan memanfaatkan ini sebagai upaya mengganti posisi Kapolri. Karena ada alasan untuk menggoyang posisi ini. Oleh karena itu harus ada tanggung jawab dari pimpinan tertinggi untuk memastikan ini bisa diungkap. Karena kita sudah capek ya, kalau masyarakat yang kemudian bersuara, ada yang membubarkan, tidak ada upaya hukumnya. Beliau Pak Arianto tadi sudah menyampaikan bahwa ini kerap terjadi. Problematikanya kalau kemudian ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan masyarakat, upaya pembubarannya cepat betul oleh pihak kepolisian. Tiba-tiba masyarakat mau masuk gedung wakilnya sendiri, lalu langsung kemudian terjadi tindakan-tindakan keras ya, dari pihak keamanan untuk memastikan keamanan gedung wakil rakyat. Tapi begitu ada orang masuk ke ruangan partisipasi masyarakat untuk berpendapat, tak ada satupun peristiwa. Malah terkesan harmonis, ini yang menyakitkan. Apakah demokrasi di Indonesia ini sudah nggak ada? Orang berdiskusi demokrasi saja nggak boleh gitu. Nah jangan-jangan nanti ELC juga nggak boleh juga. Apakah teori yang ini adalah pengalihan isu? Kuku papa kepada isu ini. Dan katanya Bang Karni ini mungkin berumur hanya 4 hari. Ya kita lihat, mudah-mudahan kalau memang pengalihan isu yang dikaitkan dengan Undang-Undang nomor apa tadi? Tentang 7/2007, nomor 2017, ini besar sekali tujuannya. Besar sekali. Tinggal tergantung tujuannya besar, mulia, atau besar jahat gitu kan. Nah ini tergantung yang menilai. Ini saya kira tugas berat dan PR bagi Polri. Kenapa PR bagi Polri? Karena kejadiannya yang ngamankan Polri. Masyarakat akan bertanya, kalau ini kenapa harus diungkap? Kasus ini, perkara ini ditinjau dari kejadiannya kecil. Pengamanan tingkat polsek kecil. Tetapi dampaknya, isunya bisa mendunia. Bahwa polisi, Polri yang sudah menjamin keamanannya kok bobol gitu kan. Tidak terjamin. Yang kedua, kita juga bisa, ini untuk pelajaran terbaik untuk aparat Polri. Tempat saya dibesarkan. Masa kalah sama preman? Walaupun itu level polsek, itu berarti negara kalah. Debat panas, kasus pembubaran diskusi tanah air yang diserbu oleh sekelompok preman bayaran menuai banyak kontroversi. Banyak pakar yang mengatakan kejadian ini adalah peristiwa suruhan penguasa. Susno mengatakan kasus ini sangat berbahaya karena mengancam kebebasan demokrasi di negara ini. Maka, Kapolri harus bisa mengungkap siapa dalang di balik ini semua. Ferry Amsari, pakar hukum tata negara juga berkomentar, kasus ini mungkin saja adalah pengalihan isu kasus Fufu Fafa. Jangan salahkan publik berasumsi ya, apa yang ada di video itu seolah-olah polisi sedang membackingi sesuatu. Jangan salahkan karena video itu bicara. Oleh karena itu, lakukanlah sesuatu terhadap pelaku ini. Dan yang paling menarik tentu saja teori yang ganas dari Bang Refli tadi, keren cadas itu. Soal ini adalah upaya untuk menutupi berbagai peristiwa politik yang terjadi. Ini peristiwa, asumsi dan segala macam yang sulit dihindari bahwa
beberapa hari belakangan setelah kejadian hari Sabtu itu, tidak ada lagi diskusi yang betul-betul ganas soal Fufu Fafa. Saya tidak tahu kenapa. Bisa kita lihat dari tren di X, ya, apa yang ada di Instagram itu tidak muncul. Padahal ketika didiskusikan di ILC itu ganas sekali sebarannya. Berulang-ulang orang menceritakan perdebatan di sini. Tapi begitu muncul satu peristiwa ini, tiba-tiba hampir dikatakan lenyap di ruang-ruang publik. Bahkan YouTube Karen Cadas pun mulai berpindah isu. Setelah dia menyerang X-nya Pak Said Didu, kita baru sadar juga YouTube Karen Cadas sudah berpindah topik juga. Mungkin besok pagi baru Fufu Fafa lagi. Pertanyaan yang paling besar, siapa di balik itu? Pertanyaan yang berikut, ini untuk Pak Listio ya, Pak Kapolri kita. Mampukah Polri mengungkap siapa di balik itu dan apa tujuan daripada ini? Apakah teori balas dendam? Apakah teori persaingan di antara elit aparat untuk menempati suatu posisi karena yang menjabat dianggap tidak layak? Mengapa? Karena yang disinggung itu atau yang dihianati itu adalah demokrasi yang sudah kita tegakkan selama 26 tahun. Reformasi kita 26 tahun, tidak jarang sekali kita dengar dan hampir tidak terdengar pembubaran diskusi. Nah, tahu-tahu ada pembubaran diskusi. Ini aneh gitu kan. Dan diskusi itu sudah diketahui oleh pemerintah, oleh aparat keamanan di tempat yang jelas dan ada pengamanannya. Dari situ saja kita sudah bisa mengambil beberapa pelajaran. Dan ngungkapnya, saya hakul yakin tidak terlalu sulit bagi Polri. Jangankan ngungkap siapa di belakang itu, wong teroris saja nggak jelas namanya, nggak jelas bin-nya aja bisa ketemu kok. Apalagi ini, ya ini jangan sampai nanti Bang Said Didu nge-tweet lagi. Saya lihat tweetnya hari ini, tweetnya Bang Said Didu pun berubah, tidak kuku papa lagi. Nah, jangan ke depan dia berubah lagi. Nah, ini kita harapkan ini betul-betul terungkap dan ILC merupakan pelopornya. Tepuk tangan untuk ILC. Polisi harus tetap bersama masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat, terutama hak berdemokrasi dan hak berpendapat, baik di muka umum maupun tidak di muka umum.